kita masih berada di studio Metro Manulife dan tentunya masih bersama-sama membahas mengenai employee benefit, masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Serunya ngebahas employee benefit, kita sebagai karyawan juga jadi tahu apa yang memang kita butuhkan dan apa yang menjadi hak kita ya. Bisa dibilang hak ya Pak Nanang ya. Nah, besaran premi yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu berapa Pak Nanang? Bermacam-macam ya, tergantung dari jumlah pekerjanya. Katakanlah kalau kita di Manulife ya, untuk asuransi kesehatannya ada minimum paling tidak dari 10 pekerja. Dia bisa ambil asuransi dan variabel premi tahunannya juga fleksibel ya, tergantung umur pekerjanya rata-rata berapa banyak. Tentunya kalau umurnya makin tinggi tentunya ya preminya makin tinggi pula. Oh, kalau nggak salah tuh pegawai-pegawainya Bayu tuh umur-umurnya tuh sekitar 60 ke atas ya? Aduh, kasihan dong. Mereka udah nggak produktif lagi. Kalau ngomongin soal pesangon, kan saat ini sebenarnya masih banyak ya perusahaan-perusahaan tuh kayaknya belum menyiapkan soal pesangon gitu. Jadi begitu ada turnover, begitu ada karyawan yang resign, perusahaan langsung, aduh, dananya diambil dari mana nih gitu kan. Kalau Mas Ferry sendiri selain asuransi, ada nggak sih yang disiapin untuk karyawan? Oh ya, karena ketika saya membangun sebuah perusahaan, saya selalu berpikir bahwa saya harus mengikuti aturan yang ada gitu ya. Pertama adalah gajinya yang cukup sesuai dengan UMR. Terus kemudian asuransi yang tadi saya bilang bahwa ada asuransi kesehatan, kemudian juga ketenaga kerjaan mereka harus ada. Di samping itu juga yang benefit lain adalah mereka mendapatkan service charge dari saya, dibagi ke mereka. Kalau hospitality kan seperti itu. Kemudian kalau misalnya target, misalnya mereka mencapai target penjualan dan lain-lain dapat lagi bonus. Kemudian untuk key person, saya ikat gitu. Misalnya kalau kamu misalnya bertahan di saya sampai 7 tahun atau 8 tahun, dapat lagi apa gitu. Ada insentifnya lagi. Insentif lagi gitu. Bonus dan lain-lain itu yang kita berikan. Tujuannya adalah supaya saya nggak capek gitu. Jadi karyawan nggak in out. Turnover tuh lumayan bikin capek. Pusing loh. Yang capek tuh kita udah ngajarin dia jadi pinter, dia pindah ulang lagi dari awal, dan kita juga ngajarin lagi orang baru. Masuk lagi karyawan baru, kita ajarin lagi. Begitu pinter diambil lagi sama orang lain. Iya, jadi kinerja perusahaan juga terganggu ya Mas. Iya, benar. Soalnya memang menurut data statistik. Ini udah ngomong statistik, serem aku mesti dari jauh-jauh. Ya, kenapa? Jadi katanya nih dari sekian banyak jumlah pekerja di Indonesia, hanya 3,6 juta atau hanya 5% dari 64 juta pekerja formal di Indonesia yang dilindungi oleh asuransi dari perusahaan. Begitu sampai gitu Iya kan, betul begitu Pak Nanang. Pak. Ini termasuk diantaranya BPJS juga Pak. Nah, kalau bicara lebih lengkap datanya ya, jadi kalau kita bicara jumlah penduduk usia produktif di Indonesia itu kurang lebih sekitar 120 sampai 120 juta jiwa. Nah, dari 121 juta jiwa ada 64 juta pekerja formal. Nah, pekerja formal seperti katakanlah di Manulife, katakanlah di restorannya Mas Ferry, di perusahaannya Mas Bayu. Nah, dari 64 juta itu kurang lebih yang punya program pensiun itu baru 3,6 juta. Wow, itu 5%. Cuma 5% ya. Nah, yang ikutan BPJS nih ya, BPJS yang wajib JHT, jaminan hari tua BPJS, sejak tahun 92 itu baru 14 juta. Juga kalau kita lihat adalah kinerja dari asuransi tersebut. Bagaimana pada saat pengelolaan dananya, berapa yieldnya. Kan ujung-ujungnya kalau kita ingin menanamkan dana pada suatu institusi keuangan, kita ingin berbunga dong uang kita, tapi berbunga dengan aman. Ya, ini jadi penting banget nih emang. Sebagai pemilik perusahaan harus paham betul nih soal employee benefit. Ya, aku udah belajar hari ini, mudah-mudahan paham ya kan. Karena sebagai pemilik perusahaan harus bisa jadi andalan bagi karyawan dong, ya kan, makanya harus mengerti, harus memberikan employee benefit supaya bisa mensejahterakan para karyawan, ya kan. Udah gitu juga harus bisa menciptakan suasana kebersamaan dan kekuatan supaya karyawan nyaman, betah, kan reputasi ngumpul tadi di rumah itu kan. Reputasi perusahaan juga jadi jadi dipercaya. Rencana juga, betul, dan jadi perusahaan makin produktif dan maju bareng-bareng. Itu dia. Kita mau ngucapin terima kasih Pak Nanang. Semakin jelas kita makin tahu jadinya tentang employee benefit nih. Semoga teman saya juga semakin paham benar ya. Mas Ferry, thank you so much for sharing ya. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat penonton yang ada di studio ya atas obrolannya dan waktunya.
Dan yang pasti pemirsa, sekarang saya mau nanya nih sama Anda punya nggak sih cerita atau pengalaman seputar employee benefit? Mungkin Anda sebagai employee atau pegawai ingin sharing cerita Anda. Aku punya loh pengalaman dengan perusahaan aku tuh luar biasa sekali. Atau mungkin Anda sebagai pemilik usaha yang sudah memberikan employee benefit kepada karyawan Anda, ya kan? Anda bisa sharing ceritanya di mention Twitter kita @manulife_id dan hashtagnya adalah GHMD. Atau mungkin gini, aku tuh ceritanya panjang loh, aku tuh capek loh kalau mesti ngetik loh, 140 karakter tuh nggak cukup. Jadi, 5 hari loh aku nanti. Waduh, 140 aja 5 hari. Iya itu dia. Jadi gimana? Bisa juga Anda videoin aja, Anda rekam, Anda videoin, lalu Anda share linknya ke Twitter kita @manulife_id, hashtagnya GHMD. Gitu pemirsa ya, kita tunggu ya. Kita juga mau pamit nih pemirsa, minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita tentunya punya bahasan topik yang tak kalah bermanfaat dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Iya, tapi ngomong-ngomong Mas Ferry masih ada lowongan di tempat Mas Ferry mungkin? Boleh. Boleh ya? Iya, ajuin aja lamarannya ya. Tapi jangan sekeluarga tolong. Mas, kalau nggak salah kemarin aku habis lewat di tempatnya Mas Ferry, itu buat yang bersih-bersih itu yang buat ini sampah kan ada ya Mas ya? Iya. Itu sih banyak banget gitu. Iya. Hari gaji boleh selfie aja sama saya. Itu dia alasannya Mas. Kita pamit, minggu depan kita ketemu lagi tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh